Berkaitan masalah mengurus jenazah, kemarin sudah disebutkan bahwa hukumnya fardu, hukumnya wajib. Terkait masalah jenazah itu harus dirawat, diurus dengan beberapa hal. Mulai kemarin wajib untuk dimandikan, kemudian ada wajib mensolati dan lain-lain. Lah, sak mangke niki pembahasannya wa takfinihi bisa tiri auratin. Kewajiban yang selanjutnya itu adalah mengkafani orang yang mati, mengkafani jenazah bisa tiri aurah. Kewajiban mengkafani jenazah itu adalah dengan hal-hal yang menutupi auratnya jenazah. Niki bahas ini, niki rotok jeru niki mangke ngaji, makanya didik mawon. Hah? Niki pertama bahasanya teng mriki wa takfinihi bisa tiri aurah. Bahwa kewajiban selanjutnya bagi kita semuanya orang-orang Islam ketika ada orang mati itu wajib takfinihi bisa tiri aurah. Wajib untuk mengkafani seberapa? Kata-kata pertama wajib mengkafani dengan hal yang menutup aurat. Otomatis kalau yang ditutup itu hanya aurat, mukhtalifatin bidzukurati wal unuthah, maka itu akan menjadi berbeda antara mayit jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan. Karena kalau laki-laki tentu auratnya mulai pusar sampai lutut, tapi kalau perempuan semuanya itu merupakan aurat. Dunar riki wal hurriyah, tidak ada perbedaan aurat itu antara orang merdeka dengan budak. Kemarin kalau dalam bab aurat, budak itu meskipun wanita jenenge wadon amat biyen lek cara mondok kajong maknani teng ngene mbayain jenenge wadon amat. Budak itu meskipun perempuan auratnya sama dengan laki-laki, mulai pusar sampai lutut, tapi itu ketika kondisi masih hidup. Tapi ketika mati, auratnya wanita itu baik budak maupun merdeka sama saja, tidak ada perbedaan. Artinya semua anggota tubuhnya wanita itu menjadi aurat. Kalau laki-laki auratnya berarti pusar sampai lutut, perbedaannya. Fayajibu fil mar'ati walau amatan ma yasturu ghairal wajhi wal kaffaini wa fir rajuli ma yasturu ma baina surrati war rukbah. Berarti kalau yang wajib ditutup atau dikafani dari orang yang mati itu adalah aurat, berarti kalau mayitnya perempuan ditutup semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki karena yang ditutup adalah aurat, berarti yang ditutup cukup antara pusar sampai lutut. Dodone buka, terus kentolnya buka, kentolnya buka. Karena kewajibannya cuma takfin bisa tiril aurah, mengkafani yang wajib itu dengan hal yang menutup aurat. Nah, wal iktifa'u bisa tiril aurah huwa ma sahhahu Nawawi fi aktsari kutubihi wa naqalahu anil aktsarin li'annahu haqqun lillahi ta'ala. Menutup auratnya jenazah, artinya mengkafani jenazah yang wajib itu hanya menutup aurat, itu adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam banyak kitabnya, dan itu dinukil oleh Imam Nawawi dari banyak para ulama. Artinya ngeten, kok cara ndelok niki berarti jenazah iku kewajiban yang ditutup ketika dia mati untuk dikafani itu mulai pusar sampai lutut kalau laki-laki, semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan kalau perempuan. Karena yang wajib ditutup itu adalah aurat. Li'annahu haqqun lillah. Karena menutup aurat ini perihal urusannya adalah haknya Allah Ta'ala. Artinya nopo? Umpama niki meskipun haknya Allah Ta'ala nggih, meskipun sing mati niki wau gak ninggal duit, mati ninggal utang, gak ninggal duit, warisan sak repe saya gak ninggal, kain kafan larang, keluarganya wajib untuk memberikan kain kafan, wajib, harus. Karena ini urusannya hakun lillah, ini bukan urusannya haknya jenazah, tapi ini haknya Allah Ta'ala. Ini haknya Allah Ta'ala untuk mewajibkan kepada kita orang-orang yang tahu dengan jenazah ini untuk mengkafani dia sekadar auratnya pun. Berarti lek ngono
cuma dengkul sampai udel tok. Lek wedok kabeh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat pertama begitu. Wa qala akharun yajibu satru jami'il badan walau rajulan. Tapi kalau pendapat yang kedua menyatakan bahwa yang wajib untuk dikafani itu bukan aurat. Yang wajib ditutupi ketika orang mati dikafani itu tidak hanya aurat, tapi seluruh badan meskipun laki-laki. Jadi lanang wedok gak ada bedanya, semuanya harus ditutupi. Pun. Berarti kalau begitu lek mengikuti pendapat yang pertama, lek ono wong lanang mati sing ditutup udel sampai dengkul tok, nggak boleh. Loh, katanya yang wajib ditutupi cuma aurat saja. Yang wajib ditutup aurat saja itu urusannya hakun lillah, haknya Allah. Tapi untuk lebihan daripada aurat itu juga wajib ditutup, itu adalah haknya mayit. Tapi kalau pendapat kedua mengatakan nggak begitu. Pendapat kedua mengatakan semua badan itu wajib ditutup karena itu kewajiban, bukan ada pemilahan. Saya paham betul. Bedanya pendapat pertama kali pendapat kedua. Aslinya pendapat pertama atau pendapat kedua itu sama saja ujung-ujungnya. Sama-sama wajib untuk menutup semua badan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Cuman bedanya, kalau pendapat pertama itu ada pemilahan. Pemilahannya apa? Sing ketok niku lek lanang, lek wedok gak ketok. Lek wedok soalnya jelas wajib ditutup. Kalau laki-laki itu kalau membahas aurat cuma pusar sampai lutut. Itu wajib ditutup, itu adalah haknya Allah Ta'ala. Tapi meskipun haknya Allah Ta'ala cuma aurat, selain aurat, dukure udel nih sore dengkul, atas pusar bawah lutut, itu tetap wajib ditutup semuanya. Kenapa kok wajib ditutup? Karena itu haknya mayit. Haknya mayit itu dalam artian mayit ini gak mungkin dikubur dalam artian dilebokno kuburan dalam kondisi udel tok sampai dengkul yang ditutupi, gak mungkin. Maka ada dua hak di sana. Tapi kalau pendapat kedua enggak, langsung memang kewajibannya jenazah itu ditutup seluruh badannya baik laki-laki maupun perempuan. Ujung-ujungnya sama, gak ono pendapat sing ngomongno wong mati dikaini mulai udel sampai dengkul tok, gak ono. Pendapatnya sapa ya gak ono, gak ada. Semua ulama sepakat bahwa kalau untuk urusan jenazah tetap harus ditutup seluruh badannya. Cuma perbedaannya adalah masalah pemilahan. Pemilahan. Lah, pemilahan ini nanti terkait masalah imbas hukumnya ketika terjadi apa-apa. Pun kalau lanjut riyin. Niki rada berat soalnya. Walil gharimi man uzza'id ala satiri kullil badan lazza'id ala satiril aurah. Otomatis karena tadi terdapat dua pendapat, maka bagi orang yang punya sangkut paut utang piutang, ana wong mati, ada orang meninggal punya hutang. Lah sing ngutangi dhuwit iki butuh disaur utange. Wonge mati. Lek dhuwite digawe tuku kain kafan sak meter ambek 2 meter siji regane. Misalnya ana wong mati ninggal dhuwit 200.000, 200.000. Saiki kain kafan piro regane Pak Kajeng? PR Pak Mudin. PR Pak Mudin iki ru wae. Misalkan mawon, ana wong mati, ada orang meninggal. Dia meninggalkan tirkah, harta tinggalan itu hanya 200.000. Yang seumpama andai kata digunakan beli kain kafan cuma 1 meter, mulai pusar sampai lutut itu harganya cuma 100.000. Tapi kalau untuk menutupi semua badan 200.000 itu habis. Yang sehingga kalau orang ini punya hutang lain, loh, yo aja tukokno kain kafan kabeh, rek sauran utangku 100 iki. Butuh tuku rokok aku saiki, misale. Mayit iku diutang nang aku 100.000 jare. Bayar nang aku, tukokno kain kafan 100.000 wae. Tutuplah pusar sampai lutut. Bawahnya lutut, atasnya pusar, gak usah ditutup. Ini bagaimana? Ternyata teng mriki dipun dawuhaken walil gharimi man uzza'id ala satiri kullil badan. Bagi orang yang bersangkutan, artinya punya uang yang sedang dihutang oleh orang yang mati ini, boleh untuk melarang, boleh untuk mencegah, melarang jenazah ini dikafani dengan yang lebih dari seluruh penutup badan.
Ini lek ngrungokne ra tenanan jelas ra mudeng positif. Jadi bagi orang yang punya uang yang sedang dihutang oleh pihak yang mati, oleh orang yang mati, itu boleh melarang hal yang melebihi seluruh tutupan badan. Tapi tidak boleh melarang hal yang menutupi lebihannya aurat. Lek sing kula contohaken niku wau, itu melarang hal yang hendak digunakan untuk menutupi lebihannya aurat. Paham nggih? Halo. Kan tadi ada orang mati, laki-laki. Kalau bahas aurat pusar sampai lutut. Ada orang punya uang dihutang sama yang mati ini 100.000. Lah yang mati ninggal uang 200.000. Kalau digunakan beli kain kafan yang nutup seluruh badan full, habis 200. Nggak bayar hutang dia. Tapi kalau dia cuma dibelikan kain kafan 100.000, yang 100.000 bisa bayar hutang. Tapi yang tertutup cuma pusar sampai lutut, hanya aurat saja. Apakah bagi pihak yang menghutangi boleh untuk melarang, oh jadi tutupi kabeh bapakmu rek, bayaran utang yang butuh rokok iki. Yang 100.000 bawa ke sini. Loh, misale bagi orang yang punya sangkut paut hutang, artinya menghutangi kepada orang yang mati ini, diperkenankan untuk mencegah, melarang jenazah untuk ditutupi lebih dari penutupnya badan. Tidak boleh mencegah jenazah untuk ditutupi lebihannya penutup aurat. Wes aurat to ayo aja dipunjuli, itu gak boleh, dilarang. Tapi kalau ya wis pokok nutup kabeh ae gadek double, iku oleh. Paham maksud gue? Jadi kan jenazah itu ditutupinya kan macam-macam. Ada yang 1 lapis, ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis. Kalau saya punya uang dihutang sama orang yang mati, terus saya ngomong ke keluarganya, ya ojo 3 lapis rek. Lah 3 lapis lah 600.000 malian kain kafane. Lah utang nang aku 400 gak dibayar lah. Kain kafane sak lapis ae, sing 400 bayaran utangnya nang aku. Ini boleh. Karena yang dilarang oleh al-gharib, orang yang menghutangi adalah sesuatu yang melebihi penutupnya semua badan. Yang tidak boleh adalah melarang penutupnya lebihannya aurat, itu nggak boleh. Wis udel sampai dengkul tok lu cancangan staplesen ngono. Pokoknya rapet ngono, jahitan ngono wis. Punjulane ojo rek. Sauren nang aku butuh tuku rokok. Lah ini yang nggak boleh. Artinya apa? Tetap pada konsekuensi awal, konsep awal bahwa mayit ini harus ditutup seluruh badannya, entah laki-laki maupun perempuan, entah mengikuti pendapat pertama ataupun pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan yang wajib ditutup itu aurat atau semuanya. Karena pada ujung-ujungnya dua pendapat tadi tetap sepakat mengatakan bahwa yang wajib ditutup dari jenazah itu adalah seluruh badan. Cuma bedanya yang satu itu memilah, ini haknya Allah aurat, yang selebihnya aurat haknya mayit, yang satu enggak, langsung wajib kabeh. Loh, mestinya lah dipikir-pikir ngene mestine loh. Mestinya lah dipikir, ketika haknya Allah itu hanya aurat, mestinya lebihannya aurat boleh dilarang. Ngoten lho maksudnya niku. Saged dipahami. Mestinya kalau yang wajib haknya Allah itu adalah aurat yang ditutup, maka lebihannya itu mestinya boleh dilarang oleh orang yang bersangkutan, mestinya. Tetapnya ikut pendapat pertama maupun pendapat kedua nggak boleh dilarang untuk tidak boleh. Yang boleh itu dilarang untuk melebihi penutup badan, itu boleh. Alasan apa? Lita aku di amrihi wa kaunihi haqqan lil mayyiti bin nisbati lil ghurama. Karena sekali lagi perihal masalah menutupi seluruh badan itu betul-betul sangat ditekankan dengan adanya perbedaan pendapat tadi yang sangat kuat. Jadi masih ono pendapat yang nomor 1, tapi seakan-akan pendapat yang nomor 1 itu kalah dengan kewajiban untuk menutup seluruh badan.
sehingga nggak ada yang namanya hak bagi orang yang bersangkutan menghutangi untuk meminta uang yang dia hutangkan kepada mayit dengan mencegah tidak ditutupnya lebihannya aurat. Pun ini mudeng ora ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dadose ngoten. Lek tengene lebet ini ngeten. Kesimpulannya terkait masalah apa namanya ini. Kafan itu ada 3 pembagian. Ada 3 pembagian. 3 napa? 4. Tengene lebet dipun dawakan ngeten. Kesimpulannya biar mudah. Annal kafna yang qasimu ala arbaati aksamin. Pada kesimpulannya, kafan itu terbagi menjadi 4 pembagian. Yang pertama, haqqun lillahi ta'ala, haqqullahi ta'ala wa huwa satirul aurah wa hadza la yajuzu li ahadin isqatuhu mutlaqan. Yang pertama itu adalah kafan yang menjadi haknya Allah. Kafan yang menjadi haknya Allah. Apa itu kafan yang menjadi haknya Allah? Yaitu kafan yang menutupi aurat. Kalau laki-laki pusar sampai lutut, kalau perempuan seluruh badan kecuali wajah dan tangan. Untuk kafan yang menutupi aurat yang ini menjadi haknya Allah, tidak boleh digugurkan, dilarang, dicegah oleh siapapun. Balik no kene utangi rek 50 juta, duit mek 100 gitu kuwen kafan pisan. Sekarang kan kafanan wis bapakmu wis. Genya utang ae kene. Ini nggak boleh, karena kalau untuk urusan kain kafan yang penutupnya aurat, ini haknya Allah Ta'ala. Siapapun nggak ada hak untuk melarang. Siapapun nggak ada hak untuk melarang. Untuk yang pertama. Yang kedua, wahakul mayyit wa huwa sa'iru baqiyatil badan fahadza lil mayyiti ayyusiya bi isqatihi duna ghairi. Yang kedua ada kain kafan itu yang menjadi haknya mayit. Haknya mayit. Nopo haknya mayit? Haknya mayit itu penutup badan selain aurat. Kalau misalkan laki-laki tadi pusar sampai lutut, berarti atasnya pusar, bawahnya lutut, itu haknya mayit. Kalau untuk haknya mayit, itu yang boleh menggugurkan adalah mayitnya sendiri. Tangi. Ketara kanggo kitab ini gelek tangi ngene iki. Ayyusia. Maka bagi yang mati boleh berwasiat untuk tidak dipakaikan kafan yang itu. Misalnya ketika dia dulu masih hidup, wong mati kan nalika sik urip biyen wis wasiat, aku besok lek mati tutupono udel sampai dengkul tok ae, ojo atik punjul. Misalkan. Maka ketika seperti itu, orang ini ketika mati yang wajib ditutup cuma pusat sampai lutut. Tadi katanya atasnya pusar, bawahnya lutut wajib ditutup. Iya wajib ditutup, tapi itu haknya mayit. Yang namanya hak ketika yang bersangkutan sudah digugurkan, wong dhewe sing njaluk kok. Gak usah wis dukure udel sampai nisore dengkul gak usah. Ketika yang bersangkutan karena ini haknya mayit, mayitnya sendiri dulu berwasiat menggugurkan itu, maka tidak wajib untuk ditutupi. Lek wong liya gak iso. Masih wong liya ngutangi ngelarang iku gak iso, gak boleh. Itu yang kedua, haknya mayit. Kemudian yang ketiga, wa haqqul ghurama'i wa huwa asani wasalis. Yang ketiga, ada yang namanya kain kafan itu yang menjadi haknya ghurama. Ghurama itu orang-orang yang menghutangi. Apa itu? Yaitu kain kafan yang lapis kedua dan lapis ketiga. Lapis kedua ketiga boleh kalau memang tidak dilarang oleh orang-orang yang menghutangi. Lek sing ngutangi debt kolektornya teko, jadi itu kono kain kafan double rek, situ ae nyaur utang rek. Maka ketika seperti itu berarti kain kafan kedua, lapis ketiga nggak boleh dipasang, karena itu adalah haknya huroma. Maka ketika oleh huroma dilarang, maka nggak boleh dipasang. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah kain kafan yang menjadi hakul warathah, menjadi haknya ahli waris. Lek sing do belur telu mboten enten hak lu ahli waris. Misalnya ngeten, kadang wonten keluarga niku sing rada kebacut.
Ono dulure mati, lek gak wong tuane mati, bapak kain kafan situ ae. Lek kain kafan telu, entek akeh barai. Kok dum-dumane lak titik malian. Hah? Ono sak por ya ono. Ojo double telu bapak, double siji tok wis cukup wisan. Kewajibane wis gugur. Bagaimana ahli waris nggak ada hak untuk melarang lapis kedua, lapis ketiga? Karena lapis kedua, lapis ketiga bukan haknya ahli waris, tapi haknya huroma. Lek ono wong sing diutangi karo wong sing mati, dihutangi oleh yang mati, menagih uangnya, melarang untuk dilapisi kedua ketiga, ini baru boleh nggak dilapisi kedua ketiga. Karena itu haknya huroma, bukan haknya ahli waris. Ahli waris gak ada urusan. Oh, coba bapak ojo double telu. Kain kafan larang saiki. Double siji ae. Oh, gatek. Wong ku duwe bapake. Apa urusanmu? Lah, beda cerita dengan kain kafan yang keempat. Yang keempat itu adalah kain kafan yang menjadi haknya ahli waris. Apa kain kafan yang menjadi haknya ahli waris itu? Kain kafan yang menjadi haknya ahli waris itu wa huwa az-zaid 'ala, yaitu kain kafan yang melebihi 3 lapis. Wis 3 lapis saya ditambahi. Surbane bapak iki biyen katutno. Sajadahe bapak katutno, jare anake, "Oh, ojo serban larang didol payu iki." Sudah 3 lapis ya. Sudah 3 lapis. Ahli waris melarang, ojo serbane bapak larang iki ngawur ya. Ojo iki larang saja dari bapak iki. Gimana? Ya sudah, tidak apa-apa. Karena kain kafan, kain yang lebihan dari 3 lapis itu adalah haknya ahli waris. Dados wonten 4 niku. Yang Allah yaitu penutup aurat. Yang kedua haknya mayit yaitu penutup badan selain penutup aurat. Yang ketiga haknya penghutangi, yaitu lapis kedua, lapis ketiga. Yang keempat haknya waris, yaitu lebihannya lapis ketiga ke atas, lapis keempat dan terusnya. Digawani opo untu-untu digawakno ngene lho biasa. Biasa kan enten lek tiyang sepuh niku, lek kapan gak ada untu pasangan kan kadang digawakno. Iki untune mbah gawakno iki. Iku lek anake sing kedonyan ngene. Oh, coba yo didol iki ngawur. Satu-satu kena tuku rokok iki. Ngawur. Ya apa Gus ngene iki Gus? Ono ahli waris kebawacut, untune mbae lho dikatutno gak oleh. Ya wis lho wong ku ahli waris memang. Kalau ahli waris melarang lebihan daripada 3 lapis, itu sudah haknya ahli waris. Urusan kedonyan itu kan urusane delokane moto. Tapi itu urusan hak soalnya. Lah wis 3 kok. Lah manopo awak-awak dikatutno kabeh ngono jadi ahli waris ya. Ndak ada masalah. Urusan kedonyan itu urusan persepsi. Tapi yang jelas cara fikih niku nahnu nahkumu bidzahir. Urusan zahir itu haknya ahli waris. Pun kesimpulannya 4 ya gak bingung wau. Kemudian ya Allah ya Rabbi ya Karim pundi wau. Wa akmaluhu lidzakari salasatun ya'ummu kullun minha al-badanah. Kain kafan itu yang paling sempurna untuk laki-laki. Kalau yang wajib kan 1 lapis yang menutupi seluruh badan, itu yang wajib. Tapi kalau yang sempurna kain kafan itu bagi laki-laki adalah 3 lapis. 3 lapis itu duduk ngene, sak lapis separuh, mulai udel sampai tutup bokong separuh. 2 lapis udel bokong separuh, itu jenenge sak lapis gak 2 lapis. Yang namanya 2 lapis itu benar-benar tiap lapisnya itu menutup semua badan. 1 nutup full, pasangi maneh. 2 nutup full, 3 nutup full, itu namanya 3 lapis. Dan itu yang terbaik untuk laki-laki. Wong lanang sing apik ngoten niku, 3 lapis. Wajaza ayyuzada tahtaha komisun wa imamatun. Loh, tadi ada katanya ahli waris punya hak kain kafan, tadi lebihannya 3 apa? Lah ini, ternyata ada kewenangan orang yang mati laki-laki itu tidak hanya dipakaikan 3 lapis, ditambahi izarun wa komisun. Serbane digawakne. Izar niku sing biasa digawe niki lho, imamahan. Niki lho, niki jenenge izar, duduk serban. Nek serban niku lek bahasa Arab niku udeng. Udeng niku jenenge serban. Imamah niku. Lek niku sel ngeten.
Iki anu iki nggone bapak biyen gawe sembayang biasa. Lah nang masjid nggo iki lagi. Hah? Gawe saksi. Boleh, boleh. 3 lapis yang baik ditambahi boleh. Ditambahi apa? Ditambahi izar wa qamis. Wa qamis. Izar imamah wa qamis. Ditambahkan imamah dan qamis. Berarti 5 tadi ini. Lah lebihannya 3 niki menjadi haknya ahli waris. Pun walil unsa izarun wa qamisun wa khimarun wa lafafatani. Kalau untuk kain kafannya perempuan yang paling sempurna itu 5 lapis sama. Cuma bedanya 5 lapisnya 1 izar, yang kedua yang ketiga khimar itu kerudung, baru kemudian dilapisi 2 lapis. Dilapisi 2 lapis. Kain kafan 2 lapis. Niku ngoten. Pun lajeng tengene lebeti niku enten dawuh ngeten. Meskipun sebenarnya orang yang mati itu ketika wanita kain kafannya yang paling baik 5 lapis. 5 lapis itu gamis, izar, kerudung, 2 lapis kain kafan. Meskipun seperti itu wa yushaddu qala asy-Syafi'i wa yushaddu ala sadril mar'ati thawbun li alla tattariba sadyaha indal hamli fatantashiru al akfanu. Dawi Imam Syafi'i, sebaiknya wanita itu setelah dikafani 5 tadi, izar, gamis, kerudung, 2 lapis kain kafan, itu di bagian dadanya ditalikan kain. Tolekno opo kain opo ta opo ditalino nang dodoi, agar kedua payudaranya tidak bergoyang-goyang pada saat diangkat. Waya digotong nang nggone kuburan ben gak goyang-goyang. Karena kalau nanti goyang-goyang tantashiru al akfan, akhirnya kain kafannya jadi lepas. Wa hadza thawbun sadis laisa minal akfan. Yang keenam ini kan berarti keenam, kan tadi 5 bulan. Yang ini adalah yang keenam. Tapi ini tidak termasuk kain kafan. Ini hanya untuk penahan saja. Penahan ketika diangkat menuju kuburan itu supaya tidak lepas, tidak goyang-goyang, tidak lepas, sehingga yushaddu fawqaha wa yuhallu anha fil qabri. Ini ditali cuma untuk menghantarkan ke kuburan. Nanti setelah nyampe kuburan dilepas ketika masuk. Karena tetap 5 tadi. Sing bari kan goyang-goyang lek wae perjalanan. Lek wis nang kuburan wis ndak bisa. Ini Pak Kacung nggih. Pun. Wa yukaffanu al-mayyitu bima lahu lubsuhu hayyan. Fayajuzu harirun wa muza'farun lil mar'ati was-sabiyi wa al-karaha. Orang yang mati tadi pembahasannya kain kafan terkait masalah panjang lebarnya. Sekarang kain kafan itu apakah kudu gawe koyok wong-wong kain kafan apa jenenge niku? Mori apa jenenge? Wis ngono lah apa jenenge? Hah? Kain kafan. Apakah kain kafan itu harus pakai yang seperti orang-orang seperti itu? Enggak. Kain kafan itu mengkafani jenazah itu boleh menggunakan apapun, yang penting kain itu boleh dipakai oleh yang mati ketika masih hidup. Lek wonge lanang biyen ora gawe sutra, mati gak oleh dikelambini sutra. Gak boleh dikafani sutra. Oleh-oleh. Kopiane ireng oleh-oleh. Santri ploso deles soal iki, tak gawanane kopi ireng. Isale lho. Hah? Apa oleh-oleh? Apapun yang lahu hayyan, apapun yang boleh dikenakan oleh dia ketika dia masih hidup, itu boleh digunakan untuk mengkafani mayit ini ketika dia mati. Biyen uripe jas-jasan wecis wong iya jas-jasan gak apa-apa wis. Terserah wis. Fayajuzu harirun wa muza'far. Maka kalau orangnya yang mati wanita boleh pakai muza'far. Muza'far itu kain yang diwarnai kayak za'faron ataupun pakai sutra, boleh wanita. Anak kecil juga boleh meskipun makruh. Tapi kalau laki-laki nggak boleh. Wa mahallu tajhizi at-tirkah. Sebenarnya uang-uang untuk alokasi pengurusan jenazah itu diambil dari mana? Kan lumayan dong mati nih. Keduk-keduk kuburan itu ya duit lumayan. Marungono kafan niku duwe lumayan. Wah, kayak lumayan. Itu sebenarnya uangnya diambil dari mana? Ternyata wa mahallu tajhizi at-tirkah.
Uang untuk membayarkan yang namanya keperluan merawat jenazah itu diambilkan dari harta tinggalannya mayit. Lho kan kafane sing mati, enggak duit sing mati. Itu. Illa zaujatan wa khadimaha. Kecuali kalau yang mati itu statusnya adalah seorang istri. Wong wedok mati, duwe bojo lanang. Duwe dhewe tokno, kebacut sing lanang jenenge. Ya enggak duwe sing lanang lho. Kenapa kok begitu? Fa'ala zaujin ghaniyin alaihi nafaqatuhuma. Karena laki-laki si suami itu wajib untuk menafkahi istri ini. Maka ketika istri meninggal dia wajib untuk mengeluarkan uang untuk tajhiznya, perawatan jenazahnya istrinya. Fa illam yakun lahu tirkatun fa'ala man alaihi nafaqatuhu min qaribin wa sayyidin. Kalau misalkan dia nggak punya harta tinggalan. Ya apa Pak Kacong? Minus Pak Kacong. Dapaknan kok bondo tinggalan. Iki mati duit ndi lho kok duit minus-minus iki ngawur. Diutang kok dapaknan. Ya apa iki terusan jenazah? Maka kalau seperti itu wajib untuk diambilkan dari hartanya orang-orang yang wajib menafkahi. Siapa? Misalkan bapaknya. Kalau yang memang konsep fikihnya wajib dinafkahi bapaknya. Ataupun anaknya. Wong tua niku kan kalau memang sudah tua nggak mampu bekerja, itu kan kewajibannya anak untuk menafkahi. Anak yang kaya yang mampu itu wajib menafkahi. Jadi lek bapaknya mati yo anaknya wajib ngetokno tajhiz. Wajib. Gak duwe, gak ono anak-anak gak duwe kabeh, padha kabeh gak duwe kabeh. Fa'ala baitul mal. Kalau nggak ada berarti pakai baitul mal. Baitul mal itu APBN, uang negara. Lek APBN gak ono yo tambah mudun mesti ini APBD. Lek gak ono yo sapa kono lah. Pokoke duit negara kono. Mudana desa, mudana RT pokoke kono lah. Basnas ya. Pun fa'ala mayasiril muslimin. APBN entek duit. Mari kena kayak bencana itu alih. Kalau nggak ada fa'ala mayasiril muslimin, maka wajib bagi para orang-orang kaya memberikan tajhiz orang ini. Jadi wong sugih niku duwike niku akeh jatahe wong akeh. Ana wong mati gak ana sing nanggung belas duwike gak ana sing sok nanggung. Wong iki wajib nanggung. Duduk sapa-sapa aku kok. Aku lu gak kenal. Lu masih gak kenal. Mayasiril muslimin, orang-orang yang kaya dari orang-orang Islam itu berkewajiban untuk mentajhiz ini. Karena ini kewajiban bersama. Lah padha gak iso kabeh sing kene duwe dhuwit ya sing kene sing wajib. Niku. Wa yahrum at-takfinu fi jildin in wujida ghairuhu wa kadza at-tin wal hashish fa in lam yujad thawbun wajaba jildun thumma hashishun thumma tinun fi mastadharahu syekhuna. Hukumnya haram mengkafani jenazah menggunakan jildun, kulit. Anu ae tak kei kulite sapi ae kafane. Haram enggak boleh. Hah? Sedangkan kulit bae ya. Anu adik mati ini tempat mati kurbanan. Daripada tuku kain kafan mbok tipis iki ono kulit sapi kandel-kandeli. Gak iki mari enggak boleh, haram hukumnya. Haram. Begitupun enggak boleh mengkafani jenazah, menutupi badannya jenazah dengan menggunakan lumpur ataupun hashish, suket. Ini dijahit no. Hah? Ya apa oleh ta? Nogosari iki Nogosari. Iki jenazah ta Nogosari kok bungkusnya godhong-gedheng. Haram hukumnya. Kalau masih ada kain wajib kain. Kecuali kalau nggak ada kain. Kalau nggak ada kain maka yang pertama harus pakai kulit. Kalau nggak ada baru pakai rumput, godong, dedaunan. Kalau nggak ada dedaunan pakai lumpur yang terakhir. Urutannya ngoten. Kain, setelah kain nggak ada baru kulit, kulit nggak ada dedaunan, dedaunan nggak ada baru lumpur. Pun. Wa yahrumu kitabatu syai'in minal Qur'ani wa asma'illahi ta'ala 'alal kafni. Hukumnya haram menulis ayat Al-Qur'an, menulis nama-nama Allah, menulis lafat-lafat yang dimuliakan di atas kain kafan. Biasanya wonten wong tulis-tulis di kain kafan. Hah? Ngene. Pertanyaan man rabbuka? Jawab Allahu Rabbi. Agite. Sin titik dua man rabbuka, jim titik dua Allahu Rabbi. Tidak boleh.
Haram hukumnya menuliskan sesuatu dari ayat Al-Quran ataupun dari hal-hal yang diagungkan dimuliakan, hukumnya haram. Biasa enten soal tiang niku nulis niku la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu dawa. Niku nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa kok begitu? Karena pada ujungnya jenazah ini nanti akan mengeluarkan sodid. Sodid itu nanah, sodid itu darah, yang semuanya itu akan najis. Kalau ada tulisannya hal-hal yang diagungkan ayat Al-Quran, maka semua yang diagungkan itu akan bertemu dengan nanah, najis, darah dan lain-lain itu, sehingga hukumnya haram. Mangkane wala ba'sa bi kitabati birrik li'annahu la yathbutu. Beda halnya kalau ditulisnya itu tadi nggak pakai hal-hal yang sifatnya menetap, gaya hidung ini. Enten soal sing biasa ngoten, sing sok ngaji biasa ngoten, ditulisi tapi pakai air, yo cok gaya hidung ngono rek, saken ambune. Kain kafan anyar ngono. Gaya itu, gaya banyu tak apa ditulis. Kenapa kok boleh kalau pakai air, pakai ludah? Karena layat but itu tidak akan terus. Karena kan alasannya nggak boleh ditulis tadi kan engkau bakale metu nanai, metu geti ketemu najis, akhirnya lafat-lafat mulya iki. Lek gawe idune sapa garing suwe ku. Diloke garing, durung tutuk enggon wis garing. Makanya boleh. No, enggak, pokoknya yang yasbutu nggak boleh. Yang menetap nggak boleh. Pokoknya emang bekas nggak boleh, sapa iku mbok idu, mbok opel, mbok apa nggak boleh pokoknya. Pokoknya kalau menetap nggak boleh. Unsurnya itu. Wa asbata Ibnu Shalah bi hurmati satril janazah bi haririn walau imra'atan. Tapi ada satu fatwa dari Al-Imam Ibnu Shalah mengatakan bahwa jenazah itu meskipun perempuan haram hukumnya untuk ditutupi meskipun menggunakan sutra. Wong wedok ditutupi sutra nggak oleh. Nggak boleh. Ini bukan yang awal tadi, ini beda. Fatwanya Ibnu Shalah mengatakan orang yang mati itu meskipun perempuan tidak boleh ditutupi dengan kain sutra meskipun perempuan. Sebagaimana orang perempuan itu ketika masih hidup haram untuk tazinu baitiha biharirin. Wong wedok niku masih yo wong wedok nalika sik urip biyen bantale ules-ules sutra haram hukumnya. Omae iki disutro haram hukumnya. Sama dengan itu ketika dia mati nggak boleh dia disatru ditutup dengan menggunakan sutra. Fatwanya Al-Imam Ibnu Shalah. Tapi wa khalafahul Jalalul Bulqini fajawwazal harira fiha wa fit tifli. Tapi berbeda pendapat dengan Al-Imam Al-Jalal Al-Bulqini yang mengatakan bahwa wanita yang mati boleh menggunakan sutra tutupnya. Begitupun anak kecil. Wa'tamadahu jam'un, dan ini pendapat yang memperbolehkan ini dipegang teguh oleh sekelompok ulama ma'anal qiyasa al-awwal. Tapi kalau secara kiasi, secara persamaan tadi mestinya lebih kuat yang awal. Pun wadafnihi fi hufratin tamna'u, sak menten barangkali dari teman-teman ada yang kurang paham, kurang sepakat, tanya monggo